not fast enough. Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Setelah membahas series dari Juvenile Justice selama satu season penuh, hari ini gue gak bahas tentang series dulu sob, tapi gue akan bahas film yang mungkin udah sering banget kalian tonton. Tapi karena gue sangat suka dengan filmnya, so gak ada salahnya gue bahas film ini sekarang. Dan inilah The Karate Kid. Sebelum masuk pembahasannya, gue mau tahu dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari, serta puasa selama 1 bulan penuh, dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Film dibuka dengan bocah bernama Dre Parker yang hendak pindahan bersama dengan mamanya ke China. Dari kecil, Dre memiliki kebiasaan nyoret-nyoret tembok yang bikin para emak-emak geram dengan hal itu. Dengan kewatadosannya, Dre tetap menggunakan headset saat emaknya sedang berbicara. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung on the way ke bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Tidak seperti kalian yang bilangnya OTW, tapi masih di kamar mandi. Di dalam pesawat, Dre dan emaknya belajar bahasa China agar tidak terlalu cilepeng saat sampai di China nanti. This guy is at least 400 years old. Dre, please focus, okay? 你叫什么名字? You need to practice. Tapi itu hanya beberapa menit saja, karena selebihnya mereka semua tertidur hingga sampai di tempat tujuan. Singkat cerita, mereka sampai dan langsung diantarkan menuju rumah sewanya. Dre berkenalan dengan Harry, bocah baik hati yang membantunya mengantarkan barang bawaan menuju kamarnya. Harry mengatakan bahwa Dre harus belajar bahasa Tiongkok, karena sekarang ia sedang berada di China. Know any Chinese? Nah. This is China. Might not be a bad idea. Saat menyalakan TV, suara dari film SpongeBob pun berubah menjadi bahasa China. Karena tidak mengerti, Dre langsung mematikan TV. Dan kebetulan emaknya menyuruh ia untuk pergi mencari petugas pemeliharaan untuk mengecek air yang sepertinya sedang bermasalah. Dre menemukan Mr. Han, orang yang sepertinya bekerja menjadi petugas pemeliharaan atau bahasa lainnya adalah seorang teknisi. Karena sedang asik menseruput mie instan, Mr. Han tidak menghiraukan Dre dan lebih memilih untuk menepak lalat, kemudian mengambilnya menggunakan sumpit yang dipakai untuk makan. Dan ia pun melanjutkan makannya tanpa merasa jijik sedikit pun. Dre berusaha adaptasi di lingkungannya dengan mendatangi taman dan ia melihat seorang gadis cantik yang sedang memainkan biola. Tanpa berlama-lama, Dre pun nyekil untuk menarik perhatian gadis tersebut dengan bergabung bermain basket bersama Harry, bocah yang berkenalan dengannya saat awal turun dari mobil. Belum puas nyekil dengan bermain basket, Dre pun menantang orang tua untuk bermain pingpong bersamanya. Tapi karena cuma modal nyekil, tentu saja orang tua tersebut lebih berskill. Capek terus-menerus menarik perhatian, ia pun istirahat dan berbincang dengan Harry. Kemudian Harry menantangnya untuk berbicara dengan gadis yang sedari tadi dipandangi oleh Dre. Dre yang merasa dirinya adalah penakluk hati wanita, menerima tantangan tersebut. Dan dengan cepatnya, sang gadis luluh serta tertawa dengan tingkah laku dari Dre. Saat sedang asik-asiknya, datang seorang anak pribumi yang memarahi gadis tersebut dengan mengatakan, Dre berusaha untuk ikut campur urusan mereka, namun ia langsung dipukul habis-habisan oleh anak pribumi tersebut. Harry mengatakan, yang berarti anak pribumi itu mungkin adalah Jagger di taman tersebut. Besoknya Dre bersekolah di hari pertamanya dan melihat anak pribumi yang sempat memukulinya ternyata bersekolah di tempat yang sama. Di kantin sekolah, Dre bertemu dengan gadis yang ia pandangi di taman, yaitu Mei Ying. Dan darinya ia mengetahui nama anak pribumi yang memukulinya adalah Cheng. Sorry about Joe. So that's his name. Setelah Mei Ying pergi, Dre dijaili oleh Cheng yang menghantamkan makanan ke wajahnya. Ia kesal karena merasa dirinya terintimidasi di tempat tersebut. Kesal karena dirinya merasa terbuli. Besoknya Dre menonton acara bela diri untuk berlatih secara virtual di rumah. Lalu datang Mr. Han untuk membenarkan pemanas air yang dikatakan rusak oleh Dre. Mr. Han melihat Dre yang sepertinya tertarik dengan bela diri dan menanyakan perihal matanya yang lebam. Dre menjawab, I ran into a pole. Interesting poll. Kembali ke sekolah, Dre berusaha sembunyi dan menghindari dari adanya Cheng karena takut dipukuli lagi olehnya. Saat bersembunyi, Dre mendengar lantunan biola dari sebuah ruangan yang ternyata itu adalah Mei Ying yang sedang berlatih untuk mengikuti kompetisi akademi musik bulan depan.
Namun sial, setelah keluar dari ruangan, ia berpapasan lagi dengan Cheng yang kemudian kembali menjahilinya. Gonna do something? Besoknya ia mendatangi sebuah perguruan kungfu dan berniat untuk ikut serta menjadi salah satu murid dari tempat tersebut. Namun, harapannya sirna saat ia kembali melihat Cheng, si anak pribumi yang ternyata mengikuti perguruan kungfu tersebut. Ia pun langsung cabut daripada harus berurusan kembali dengan anak tersebut. Setelah pulang dari studi turnya ke kota terlarang, Dre membuntuti Cheng dan rekan-rekannya. Kemudian, ia melihat sebuah air dalam ember dan berniat untuk membalaskan dendamnya dengan melemparkannya ke arah Cheng dan teman-temannya. Tentu saja, Cheng yang kesal pun mengejar Dre, sampai akhirnya ia terjebak ke sebuah jalan buntu. Dre menjadi sasaran empuk untuk dipukuli oleh Cheng habis-habisan, layaknya ia sedang mengunyah sarapan pagi. Tepat pada waktunya, sebelum Cheng melontarkan pukulan terakhir yang bisa membuat Dre tumbang, Mr. Han datang dan menahan tangan Cheng, kemudian berkelahi dengan semua anak yang ada di situ. Ibarat satu harimau melawan 6 kucing. Tentu saja, Mr. Han dengan mudah membuat anak-anak tersebut kewalahan. Lalu Mr. Han memberikan pengobatan tradisional kuno dari Tiongkok kepada Dre untuk menghilangkan rasa nyeri dari tubuhnya yang telah dipukul habis-habisan oleh Cheng. Dre bertanya dari manakah Mr. Han mempelajari kungfu dan ia pun meminta untuk diajari olehnya. Mr. Han mengatakan, Best fights are the ones we avoid. Mereka mendatangi perguruan kungfu untuk meminta salam perdamaian. Namun Guru Li tidak menyetujui hal tersebut dan mengatakan, 要不就你来，你们两个一定有一个要参加比武。 Mr. Han yang melihat poster turnamen pada mading mengatakan pada Guru Li bahwa Dre akan bertarung melawan Cheng di turnamen tersebut. Dre yang tidak tahu apa-apa pun mengatakan, nah orang jadi ngilu turnamen iya teh. Mr. Han mengatakan, kalau nggak atulur, engke diajarkan ke orang. Besoknya, mereka berlatih di tempat Mr. Han. Dre tidak menyangka ia hanya diberikan latihan berupa disuruh memakai jaket, melepaskannya, menggantungkannya, dan menaruhnya di lantai. Ia terus melakukan itu hingga berhari-hari. Satu waktu, karena tidak ingin disuruh melakukan hal yang sama, Dre datang dengan melepaskan jaketnya terlebih dahulu sebelum masuk ke tempatnya Mr. Han. Tapi tentu saja, Mr. Han tidak mudah dikelabui oleh seorang bocil. Ia pun mengatakan, All the way back where you hide it. terpaksa ia melakukan hal tersebut kembali. Besoknya Dre masih melakukan latihan yang sama dan ia pun muak, kemudian berniat untuk pergi. Namun akhirnya Mr. Han menunjukkan alasannya kenapa dirinya memberikan latihan jaket tersebut kepada Dre. Come here. Check it on. Mr. Han, I already... Check it on. Akhirnya Dre pun menyadari bahwa latihan jaketnya benar-benar berfungsi. Ini membuat dirinya menjadi semakin semangat dalam menjalani latihan apapun yang diberikan oleh Mr. Han. Left big back. Pick up your jacket. Focus. Selanjutnya, Mr. Han mengajak Dre pergi ke sebuah puncak gunung untuk berlatih mengenai tenaga dalam. Tapi belum apa-apa, Dre sudah kelelahan karena banyaknya tangga yang harus ia naiki. Di tengah perjalanan, Dre melihat banyak sekali orang yang sedang berlatih dengan berbagai macam jenis latihan. Termasuk salah satunya adalah wanita yang sedang berlatih konsentrasi dengan ular di atas sebuah tebing yang sangat tinggi. Akhirnya setelah melewati ribuan anak tangga, mereka pun sampai di puncak gunung tersebut dan bertemu dengan sumur naga. Konon katanya siapapun yang meminum air tersebut, maka ia tidak akan bisa dikalahkan. Oh tentu saja, ini membuat Dre langsung meminum air tersebut, karena ia tidak ingin dikalahkan oleh siapapun. Kemudian ia berlatih untuk menjadi orang-orangan sawah dengan posisi tangan diikat dan dihubungkan pada tongkat yang dapat digerakkan oleh Mr. Han. Setelah lelah berlatih selama seharian, Dre tertidur pulas dan latihannya pun dilanjutkan besok harinya. Saat ini latihannya lebih bervariasi dengan berbagai macam jenis yang diajarkan oleh Mr. Han. Berhari-hari ia menjalani latihan dengan tekun dan semangat. Besoknya ia bertemu dengan Mei Ling yang hendak latihan biola karena audisinya akan datang besok hari. Namun Dre mengatakan, Would you be fun? Too much good stuff is bad stuff? Sehingga ia mengajaknya jalan-jalan keluar dari sekolah, seperti bermain air sampai ke tempat permainan time zone. Kesenangan tersebut hanya berlangsung sementara. Audisi dari Mei Ling yang tadinya besok hari dimajukan menjadi hari itu juga. Ia pun terburu-buru untuk pulang agar tidak tertinggal audisinya.
Mei Ling hampir saja terlambat dari audisi tersebut. Ia pun langsung memainkan biolanya dengan merdu saat sampai di lokasi audisi. Dre tidak lupa dengan janjinya yang akan menghadiri audisi tersebut. Ia pun berlari dari tempat terakhir ia bersama dengan Mei Ling menuju sekolah untuk datang ke tempat audisinya Mei Ling. Setelah selesai, Mei Ling sepertinya dibisikkan sesuatu oleh ayahnya yang kemungkinan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bisa berteman lagi dengan Dre. We can no longer be friends. You are bad for my life. Dre yang bingung dengan hal tersebut memutuskan untuk pergi ke tempat Mr. Han yang ternyata ia sedang merusak mobilnya sendiri yang sebelumnya bahwa ia jugalah yang memperbaiki mobil tersebut. Usut punya usut, hal tersebut terjadi sebagai bentuk perayaan tanggal 8 Juni yang sepertinya itu adalah hari di mana Mr. Han mengalami kecelakaan dan menewaskan istri serta anaknya. Maka ia pun melakukan hal tersebut sebagai bentuk untuk mengenang mendiang istri dan anaknya. Dengan kuat adosannya, Dre mengaitkan tongkat tali yang sempat dipakainya berlatih kepada Mr. Han dan menggerakkannya layaknya seorang puppeteer. Dre berusaha untuk menghibur Mr. Han dengan mengajaknya berlatih menggunakan tongkat tersebut. Mau tidak mau, daripada terus-menerus menangis, Mr. Han pun akhirnya kembali melatih Dre malam hari itu juga. Dre terus berlatih dengan berbagai jenis latihan untuk menguatkan tubuh dan pertahanannya, sehingga siap untuk menghadapi Cheng pada turnamen nantinya. Latihan yang diberikan oleh Mr. Han jauh berbeda dengan Guru Lee yang mengedepankan kekerasan dan tanpa ampunan. Scene berpindah dan memperlihatkan kita dengan Dre yang meminta maaf pada ayahnya Mei Ling karena sudah melakukan kesalahan pada putrinya dengan mengajaknya bermain keluar dari sekolah saat jadwal latihannya berlangsung. Ia pun berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut apabila diberikan kesempatan kedua untuk tetap berteman dengan putrinya. Ayah Mei Ling mengatakan, 承诺了明天去要看你的比武大赛。我家人从来不食言。 yang artinya, In our family, we do not break our promises. turnamen pun akhirnya dimulai. Sebelum mencapai puncak, Dre harus melewati semua peserta satu persatu. Ia sedikit gugup karena melihat gagahnya Cheng yang berhasil melawan dan menumbangkan musuhnya. Dre pun melawan musuh pertamanya dalam pertandingan, yaitu si gondrong berbaju hijau. Dre yang belum terbiasa dengan pertandingan masih takut dan berlari keluar dari matras. Tentu saja itu membuat musuhnya unggul 1 poin. Berkat latihan yang tekun, Dre berhasil melewati si gondrong berbaju hijau dan masuk ke tahap selanjutnya. Ia kembali melihat Cheng yang lagi-lagi dengan mudah mengalahkan musuhnya. Dre dan Cheng terus melaju ke tahap selanjutnya, dan Dre pun melawan salah satu rekan dari Cheng yang berasal dari perguruan kungfu Guru Lee. Ia pun berhasil mengalahkannya dan masuk ke babak semifinal, di mana area pada pertandingan ini dirubah dan peraturan untuk menangnya pun adalah 3 poin. Cheng melawan musuhnya yang berambut landak dan hendak memukulinya habis-habisan. Jelas saja Cheng menang melawannya, karena jika tidak maka ia tidak akan bertemu dengan Dre di final nanti. Di semifinal, lagi-lagi Dre bertemu dengan lawannya yang menjadi salah satu dari murid Guru Lee. Guru Lee berencana jahat dan mengatakan, 不要你打败他，要你打伤他。去吧。 Benar saja, saat di atas ring, murid tersebut berniat untuk mematahkan kaki dari Dre. Hingga akhirnya ia didiskualifikasi. Otomatis, Dre melaju ke tahap final untuk melawan Cheng. Dre dibawa ke ruang pengobatan dan wasit pun mengatakan, 将不能继续参加我们的比赛了。那么在这里呢，所以请允许我隆重的宣布。 Akhirnya Mr. Han memberikannya pengobatan gelas kaca panas yang pernah ia lakukan sebelumnya sesaat setelah dirinya dipukuli oleh ke-6 murid dari Guru Lee. Mr. Han memberitahu juri dan wasit bahwa Dre akan tetap melanjutkan pertarungannya. Tibalah saatnya Dre bertarung dengan Cheng, anak pribumi yang selalu membuli dan menjahilinya dari sejak pertama bertemu. Dre terjatuh akibat tendangan maut dari Cheng, dan Cheng unggul 1 poin darinya. Epic comeback pun terjadi. Kini Dre mendapatkan 2 poin dan hanya tinggal 1 poin lagi untuk mencapai kemenangannya. Guru Lee kembali mengatakan, 断他的腿。 dan sepertinya Cheng pun akan mengikuti perkataan dari gurunya. Kini poin menjadi 2 sama. Ini adalah ronde terakhir untuk menentukan siapakah pemenang dari pertandingan tersebut.
Tentu saja kondisi fisik Cheng lebih unggul karena Dre saat ini mengalami cedera pada kakinya akibat tendangan Cheng yang berniat untuk mematahkan kakinya seperti yang dikatakan oleh Guru Lee. Dre yang sudah terlanjur sampai pada babak final tidak ingin menyerah begitu saja dan ia pun berdiri kembali untuk menyelesaikan ronde terakhir. Pada ronde ini, Dre melakukan jurus yang digunakan oleh wanita di atas tebing dengan melakukan konsentrasi dan mencoba untuk mengendalikan Cheng. Yang pada saat ronde dimulai, ia berhasil menjatuhkan Cheng dengan melakukan backflip. Maka pada saat itu juga, Dre keluar menjadi seorang pemenang dari pertandingan tersebut. Sebagai bentuk hormat, Cheng memberikan piala kemenangan pada Dre. Semua murid Guru Lee melakukan penghormatan kepada Mr. Han karena telah menciptakan murid yang luar biasa. Dan film pun selesai. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. So itu dia pembahasan kita tentang film Karate Kid kali ini. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.